Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan bahas soal-soal pretest PPG untuk guru kelas. Nah, soal-soal ini saya khususkan soal-soal yang sering muncul pada pretest PPG ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan soal-soal terbaru dari kami. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut dan mengikuti tryout secara online, saya punya sebuah aplikasi yang sangat bagus, namanya Kita Lulus. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Nah, caranya sangat gampang sekali. Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal download aplikasi Kita Lulus di Play Store. Di kata kuncinya Kita Lulus. Nah, silakan Bapak Ibu download. Nah, setelah di-download, silakan dibuka. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Kita Lulus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih menu belajar. Kemudian pilih menu PPG. Nah, pada menu PPG ini ada dua fitur ya, kelas online dan paket tryout. Nah, silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini akan saya contohkan untuk menu tryout ya, silakan klik paket tryout. Nah, keunggulan pada aplikasi Kita Lulus ini diantaranya yang pertama, terdapat 1000 lebih soal hot pretest PPG PGSD. Kemudian disusun oleh penulis buku bestseller tes ASN. Kemudian dapat mempelajari kembali soal dengan pembahasan teks dan video, dan menjadi pilihan pertama ribuan pejuang pretest PPG PGSD tentunya ya. Nah, soal-soal yang akan kita bahas saya ambil dari aplikasi Kita Lulus ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal pilih paket langganan yang disediakan. Di sini ada paket 7 hari, paket 30 hari, dan paket 1 tahun ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin memilih paket 30 hari, tinggal pilih, kemudian lanjut bayar. Nah, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang menonton video ini bisa memasukkan voucher diskon dengan kode RF strip Rudi Hartono. Oke, selanjutnya pilih pakai. Nah, Bapak Ibu dapat menggunakan voucher ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Gampang kan? Selanjutnya Bapak Ibu dapat mengikuti tryout yang disediakan pada aplikasi Kita Lulus ini untuk membantu persiapan pretest PPG. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat soal pertama. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Nah, jawabannya adalah A ya, saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Nah, alasannya adalah sebagai seorang yang bertanggung jawab, yaitu sebagai seorang guru yang bertanggung jawab, maka kewajiban utama kita adalah mengajar ya. Jadi kegiatan itu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Sedangkan untuk mengerjakan tugas tambahan bisa didiskusikan dengan rekan yang lain ya. Tentang pembagian tugasnya dengan pengurus yang lain, karena memang tanggung jawab
yang utama kita adalah sebagai guru, yaitu mengajar. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju, yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. B. Saya mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. E. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana mestinya. Jawabannya adalah A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Nah, mengapa jawaban ini yang benar? Nah, alasannya adalah dalam kondisi seperti itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah dari diri sendiri, ya. Jadi dari diri sendiri terlebih dahulu dengan berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru, ya, untuk memajukan sekolah. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang lain, yang B, kepala dinas, kemudian C, kepala sekolah dan guru, D, partisipasi komite sekolah, ini akan membutuhkan waktu dan prosedur yang lama, ya, tidak serta-merta ketika kita sampaikan akan langsung ditanggapi. Kemudian yang E, tentu ini tidak bisa dilakukan, ya, menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Lampu neon lebih terang daripada lampu pijar. Lampu neon impor lebih mahal daripada lampu neon produksi dalam negeri. Lampu yang lebih terang atau lebih tahan lama harganya lebih mahal. Jadi, A. Lampu neon buatan dalam negeri lebih murah dari bola lampu impor. B. Lampu neon lebih mahal dari lampu pijar. C. Lampu pijar impor lebih mahal daripada lampu pijar produksi dalam negeri. D. Lampu neon produksi dalam negeri lebih tahan lama dari lampu neon impor. E. Lampu neon lebih murah dari lampu pijar. Nah, soal ini berkaitan dengan pengambilan kesimpulan, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat jawaban satu persatu. Jadi, di sini Bapak Ibu tinggal cocokkan dengan pernyataan yang ada, karena dalam mengambil kesimpulan ada beberapa jenis soal, ya. Tidak semuanya ada formulasi khusus, ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu tinggal cocokkan dengan pernyataan yang ada di soal. Kita lihat yang pertama. Lampu neon buatan dalam negeri lebih murah dari bola lampu impor. Nah, jawaban ini salah karena di pernyataan terakhir ini, ya, lampu neon buatan dalam negeri lebih murah dari bola lampu impor. Tidak disebutkan jenis buah lampunya, ya, apakah bola lampu neon atau lampu pijar. Kemudian B, lampu neon lebih mahal dari lampu pijar. Ya, benar, ya, karena lampu neon lebih terang, dan lampu yang lebih terang atau lebih tahan lama harganya lebih mahal. Jadi jawabannya adalah B. Sedangkan untuk C, lampu pijar impor lebih mahal daripada lampu pijar produksi dalam negeri. Tidak ada disebutkan di dalam pernyataan, ya. Kemudian lampu neon produksi dalam negeri lebih tahan lama dari lampu neon impor. Ini juga sudah jelas salah. E, lampu neon lebih murah dari lampu pijar. Ini juga salah. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti itu? A. Hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus
menguatkan hati untuk melaksanakan. E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Nah, soal ini termasuk soal tes kemampuan personal atau tes kepribadian. Ya, intinya di sini kita harus mencari jawaban yang paling positif. Nah, jawaban untuk soal ini adalah E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Nah, alasannya adalah sebagai seorang guru, kita harus memiliki semangat untuk menjadi lebih baik. Nah, ketika diberikan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan, ini seharusnya dijadikan sebuah kesempatan untuk belajar ya pada bidang yang belum pernah kita geluti. Apalagi sebagai seorang guru yang profesional akan menganggap semua tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum digeluti dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi intinya sebagai seorang guru, apalagi seseorang yang bekerja di pemerintahan, maka seorang guru itu harus memiliki keinginan untuk menimba ilmu menjadi lebih baik. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru atau KKG, ketika berbagi tugas kelompok, saya akan A. Berbagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberikan kebebasan kepada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jawabannya adalah E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, dalam bekerja di dalam kelompok, ya, dalam suatu kelompok, setiap individu itu harus mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dengan cara pembagian tugas, dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, yang nantinya akan membuat pekerjaan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Materi pembelajaran di SD yang relevan dengan tujuan pembelajaran melalui mengamati benda-benda di sekitar kelas, peserta didik dapat menunjukkan dua benda berbentuk kubus adalah A. Materi pembelajaran memuat paling tidak fakta tentang benda-benda berbentuk kubus. B. Materi pembelajaran memuat paling tidak konsep tentang kubus. C. Materi pembelajaran memuat paling tidak prinsip tentang rumus volume kubus. D. Materi pembelajaran paling tidak memuat kekuatan dan kelemahan peserta didik ketika belajar tentang bangun ruang berbentuk kubus. E. Materi pembelajaran memuat konsep, prinsip, dan prosedur tentang kubus secara lengkap dan mendetail. Jawabannya adalah A. Materi pembelajaran memuat paling tidak fakta tentang benda-benda berbentuk kubus. Nah, ingat Bapak Ibu, karena di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menunjukkan dua benda berbentuk kubus, jadi materi pembelajaran tentu harus memuat paling tidak fakta tentang benda-benda berbentuk kubus. Nah, bisa kita jelaskan lagi bahwasanya di dalam materi pembelajaran itu ada 4 jenis materi, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Konsep adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus,
hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, prinsip, berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Kemudian yang keempat adalah prosedur. Nah, prosedur adalah langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan aktivitas dan kronologi suatu sistem. Karakteristik materi pembelajaran berikut yang relevan dengan karakteristik anak usia SD adalah: A. Materi pembelajaran dikembangkan secara mendalam dan mendetail. B. Materi pembelajaran dikembangkan secara meluas, dilengkapi ilustrasi-ilustrasi yang relevan. C. Materi pembelajaran dikemas secara formal abstrak untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik. D. Materi pembelajaran dikemas dengan dominan teks tertulis yang mudah dibaca oleh peserta didik. E. Materi pembelajaran dikemas secara terurut dari abstrak ke konkret. Jawabannya adalah B. Materi pembelajaran dikembangkan secara meluas, dilengkapi ilustrasi-ilustrasi yang relevan. Jadi itulah karakteristik materi pembelajaran SD ya, Bapak Ibu. Jadi materi SD itu dikembangkan secara meluas. Nah, jadi kuncinya itu secara meluas, kemudian dilengkapi ilustrasi-ilustrasi yang memudahkan siswa memahami materi tersebut. Seorang guru SD melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar tematik berbasis TIK. Selama pembelajaran berlangsung, guru hanya menayangkan bahan ajar yang telah dikemasnya secara audiovisual dalam bentuk PowerPoint, dan dilanjutkan dengan memberikan lembar tes untuk diisi oleh peserta didik. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang aktivitas guru selama pembelajaran tersebut? A. Guru telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dengan memanfaatkan TIK selama pembelajaran berlangsung. B. Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 dan menyiapkan peserta didik pada era revolusi industri 4.0. C. Guru keliru memahami peran TIK sebagai alat pendukung pembelajaran, sehingga cenderung menggantikan perannya sebagai seorang guru. D. Guru telah menempatkan TIK sesuai dengan perannya, sehingga peserta didik aktif selama pembelajaran berlangsung. E. Guru keliru menggunakan bahan ajar berbasis TIK karena bahan ajar berbasis TIK pada umumnya akan membuat peserta didik menjadi pasif. Jawabannya adalah C. Guru keliru memahami peran TIK sebagai alat pendukung pembelajaran, sehingga cenderung menggantikan perannya sebagai seorang guru. Nah, di sini dalam pembelajaran berbasis TIK, kita sebagai guru harus memahami sifat dari TIK ya. TIK itu sifatnya hanyalah sebagai pendukung pembelajaran, bukan untuk menggantikan peran guru seutuhnya. Kemudian TIK juga harus mampu berfungsi dengan baik. Salah satu indikatornya adalah peserta didik aktif selama pembelajaran. Berikut merupakan pernyataan yang tepat tentang bahan ajar tematik berbasis TIK untuk pembelajaran remedial di SD kelas awal adalah: A. Bahan ajar dikembangkan untuk setiap mata pelajaran yang terkait pada tema pembelajaran menggunakan dukungan TIK. B. Bahan ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur seperti bahan ajar pokok dalam pembelajaran harian dengan mengintegrasikan TIK. C. Bahan ajar memuat konsep tentang TIK dan pemanfaatannya dalam pembelajaran di SD. D. Bahan ajar dikemas secara tematik dengan memadukan seluruh mata pelajaran yang terkait pada tema dengan memanfaatkan TIK sebagai alat pendukung pembelajaran. E. Bahan ajar dikemas secara lebih mendalam dan meluas, berbasis tema yang memadukan seluruh mata pelajaran
dengan memanfaatkan TIK sebagai alat pendukung pembelajaran? Jawabannya adalah D. Bahan ajar dikemas secara tematik dengan memadukan seluruh mata pelajaran yang terikat pada tema dengan memanfaatkan TIK sebagai alat pendukung pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya, saat ini materi pembelajaran di SD dikemas secara tematik ya, yang memadukan seluruh mata pelajaran. Jadi begitu juga untuk pembelajaran remedial di SD, apalagi di kelas awal ya. Salah satu tujuan dari pembelajaran tematik berbasis TIK adalah memudahkan kegiatan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna dari berbagai informasi yang didapatkannya. Kegiatan belajar di bawah ini yang menunjang tercapainya tujuan tersebut adalah A. Guru menyampaikan materi dengan PowerPoint, lalu peserta didik menyimak apa yang disampaikan oleh guru. B. Guru menggunakan aplikasi Kahoot dalam pembelajaran yang membangun daya berpikir, konsentrasi, dan jiwa disiplin setiap peserta didik sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Guru membangun daya berpikir peserta didik dengan memberi kebebasan untuk mencari tahu segala hal yang berhubungan dengan materi pembelajaran berbantuan TIK sebelum guru menguatkannya. D. Peserta didik memahami materi pembelajaran melalui media pembelajaran berbasis TIK yang relevan dengan materi pembelajaran yang sedang dibahas tanpa penguatan dari guru. E. Peserta didik mencari materi pembelajaran pada media online dan menyampaikan materi pembelajaran yang telah dipelajarinya kepada teman-temannya. Jawabannya adalah C. Guru membangun daya berpikir peserta didik dengan memberi kebebasan untuk mencari tahu segala hal yang berhubungan dengan materi pembelajaran berbantuan TIK sebelum guru menguatkannya. Nah, jawaban ini benar karena di sini kita temukan kata kuncinya, Bapak Ibu, yaitu pada soal melihat hubungan-hubungan yang bermakna dari berbagai informasi, ya. Jadi di sini tentu sebaiknya guru membangun daya berpikir peserta didik dengan memberi kebebasan untuk mencari tahu segala hal yang berhubungan dengan materi pembelajaran kepada peserta didik ya, dengan menggunakan bantuan TIK. Guru mempertimbangkan akan menggunakan pendekatan berbeda dalam pembelajaran apresiasi sastra. Berikut ini cara yang dapat digunakan guru untuk membimbing dan mengarahkan siswa dalam mengapresiasi karya sastra yang telah dibacanya. Menurut saudara, untuk mencapai tujuan pembelajaran apresiasi cerita, kegiatan manakah yang paling relevan dan terasa penuh kesan oleh siswa? A. Melakukan tanya jawab dengan sesama kawannya. B. Membuat rangkuman atau sinopsis cerita. C. Mengidentifikasi karakter atau tokoh cerita. D. Menyampaikan respon sesuai perspektif dirinya. E. Menceritakan kembali di depan kelas. Nah, soal ini berkaitan dengan materi bahasa Indonesia ya, khususnya tentang pembelajaran apresiasi sastra. Jawabannya adalah D. Menyampaikan respon sesuai perspektif dirinya. Nah, karena dalam memahami apresiasi sastra, tentu setiap siswa akan mempunyai respon yang berbeda-beda ya. Jadi sebaiknya seorang guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyampaikan respon sesuai dengan perspektif dirinya masing-masing. Nah, dalam hal ini seorang guru juga dapat melihat sejauh mana siswa memahami materi dalam pembelajaran apresiasi sastra ini. Makna Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Filsafat pendidikan yang dianut Indonesia sejalan dengan filsafat pendidikan yang bersifat universal. B.
teori-teori pendidikan yang telah teruji di Barat menjadi acuan utama praktik pendidikan kita. C. Pengintegrasian teori atau ajaran pendidikan luar negeri ke dalam sistem pendidikan nasional mutlak dilakukan. D. Teori, ajaran, praktik pendidikan Barat hanya sebagai pembanding, pembantu, pelengkap, dan pemerkaya sistem pendidikan kita. E. Kalau ingin maju, maka pengadopsian teori, ajaran, dan praktik pendidikan negara-negara maju merupakan keniscayaan. Nah, soal ini berkaitan dengan materi PPKN. Jawabannya adalah D. Teori, ajaran, praktik pendidikan Barat hanya sebagai pembanding, pembantu, pelengkap, dan pemerkaya sistem pendidikan kita. Nah, di sini harus kita pahami Bapak Ibu bahwasanya paradigma adalah cara pandang terhadap sesuatu. Nah, berarti pendidikan di Indonesia itu harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, sehingga teori, ajaran, serta praktik pendidikan Barat hanya sebagai pembanding, pembantu, pelengkap, dan pemerkaya sistem pendidikan kita. 2 orang tukang potong rumput dapat memotong rumput pada sebuah lapangan sepak bola selama 12 hari. Berapakah banyaknya tukang yang diperlukan untuk memotong rumput tersebut dalam waktu 3 hari? A. 18, B. 8, C. 24, D. 4, E. 15. Nah, soal ini tentang materi matematika, ya, khususnya materi proporsi ya, atau perbandingan. Untuk soal perbandingan seperti ini, caranya kita tinggal buatkan perbandingannya Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini 2 orang dapat melaksanakan kegiatan selama 12 hari. Jadi artinya 2 orang ya dapat mengerjakan selama 12 hari. Nah, nanti akan dibandingkan dengan titik-titik orang yang dapat melaksanakan dalam waktu 3 hari. Nah, jadi persamaan yang dibuat seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita kalikan. 24 sama dengan, ya ini kita buat misalnya P ya, 24 sama dengan 3P. Maka P sama dengan 24 per 3 sama dengan 8 orang ya. Jadi proporsi seperti ini kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang dengan perbandingan terbalik. Nah, artinya apa? Ketika suatu pekerjaan dilaksanakan dengan sedikit orang, maka waktu yang dibutuhkan lama, dan jika pekerjaan itu dilakukan oleh banyak orang, maka tentu waktu yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Nah, ini dinamakan dengan perbandingan terbalik. Jadi jawabannya B. Dalam suatu percobaan mengenai enzim, seorang siswa berhasil menyimpulkan satu kesimpulan mengenai peranan dari enzim katalase. Kesimpulan paling tepat yang dibuat oleh siswa adalah A. Enzim katalase berperan dalam pembentukan gelembung gas. B. Enzim katalase berperan penting dalam sistem pencernaan. C. Enzim katalase berperan untuk menguraikan racun dari H2O2 menjadi H2O dan O2. D. Enzim katalase berperan untuk membunuh mikroorganisme berbahaya serta sebagai pengurai racun. E. Enzim katalase berperan untuk menetralkan asam dalam tubuh. Nah, materi ini tentang IPA, khususnya sistem pencernaan. Nah, jawabannya adalah ya, C. Enzim katalase berperan untuk menguraikan racun dari H2O2 atau disebut juga dengan hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2. Nah, enzim katalase ini Bapak Ibu dihasilkan di hati ya. Jadi salah satu fungsi hati adalah pengurai zat-zat yang bersifat racun sehingga tidak membahayakan bagi tubuh. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia berkaitan erat pelestarian lingkungan.
Pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk menjelaskan kaitan tersebut yakni A. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Pembangunan dapat terus dilanjutkan apabila lingkungan senantiasa tersedia materi yang diperlukan. C. Lingkungan tempat tinggal menyediakan semua yang diperlukan manusia untuk pembangunan tanpa tiada habisnya. D. Tuhan memberi anugerah kepada manusia berupa hutan dan lahan yang luas untuk keperluan pembangunan. E. Generasi yang akan datang dapat melangsungkan pembangunan karena teknologi mengolah lingkungan lebih modern. Nah, soal ini tentang materi IPS. Jawabannya adalah B. Pembangunan dapat terus dilanjutkan apabila lingkungan senantiasa tersedia materi yang diperlukan. Nah, kata kuncinya di sini adalah pembangunan berkelanjutan ya, Bapak Ibu. Jadi, pembangunan berkelanjutan itu dapat terlaksana jika sumber dayanya saling berkaitan ya. Jadi, sumber daya manusia tentu akan menunjang tersedianya sumber daya alam yang diperlukan untuk melanjutkan pembangunan. Nah, baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga pembahasan soal ini dapat membantu persiapan Bapak Ibu dalam menghadapi pretest PPG nantinya. Nah, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih jauh tentang materi pretest PPG, khususnya untuk guru kelas, dapat belajar melalui aplikasi Kita Lulus. Nah, selain belajar tentang materi yang tentunya sangat lengkap, Bapak Ibu juga dapat mengikuti tryout secara online dengan berbagai paket yang tersedia ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu pada aplikasi ini ya. Nah, caranya mudah saja. Bapak Ibu tinggal langsung buka link ini atau silakan klik langsung di deskripsi video ini ya. Nah, kemudian dalam melakukan pembelian voucher tryout online, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan voucher dengan memasukkan kode referral pembelian RF_Rudi Hartono. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu dapat lulus dalam pretest PPG tahun ini, dan sampai ketemu lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.